Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk, Bu. Ya, terima kasih. Silakan duduk ya, Bu. Ya, terima kasih, Bu. Dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Lisa. Oh, Ibu Lisa. Oh, yang kemarin ngirim Google Form itu ya? Iya, Isi Google Form. benar. Oh, itu. Ibu dari mana, Bu? Dari Karakas. Dari Kerakas. Oh, jauh ya? Iya, jauh. Ibu kesini sama siapa? Sendirian. Sendirian. Naik kapal, Bu? Naik motor. Motor. Lumayan jauh. Berapa jam sih, Bu? Sejam setengah. Sejam setengah. Oh, lumayan. Oh, Ibu udah makan belum? Tadi pagi udah. Siang belum? Belum. Ya. Kebetulan saya punya selimut cemilan yang Ibu bisa makan. Ibu. Ya, terima kasih. Ya. Dalam proses coaching ini Ibu tuh jangan tegang ya, Bu ya. Ibu ceritakan aja apa yang Ibu keluhkan. Pokoknya relax aja. Ini dipanggil Ibu atau Kakak ya? Panggil kakak aja. Panggil Kakak. Iya sih, soalnya masih muda. Iya, Bu. Iya. Jadi sebelum kita memasuki tahap konseling, saya akan menjelaskan sedikit sifat dan proses konseling itu tuh seperti apa. Jadi supaya kedepannya Ibu nggak bingung. Iya. Di dalam proses konseling ini ada hubungan profesional antara saya dan Ibu. Jadi saya perkenalkan diri dulu ya, Bu. Perkenalkan, nama saya Putri Regina, seorang psikolog yang akan menemani proses konseling Ibu pada hari ini. Jadi di sini saya akan mendengarkan cerita atau keluhan dari Ibu Lisa. Iya. Dengan begitu, selanjutnya kita bisa mengevaluasi masalah yang Ibu alami. Nah, dalam proses konseling ini, Ibu Lisa tidak usah khawatir, karena kerahasiaannya akan terjaga, Bu. Jadi Ibu mau cerita apa, mau keluhin apa aja, Ibu omongin aja, Ibu ungkapin aja. Soalnya ini benar-benar rahasia, jadi nggak bakal tersebar kemana-mana. Jadi Ibu jangan khawatir ya, Bu. Untuk proses konselingnya sendiri akan berlangsung selama 30 menit setiap pertemuan. Ibu Lisa kemarin sudah mengirimkan Google Form kan? Iya, udah. Dan saya juga sudah membaca sedikit nih. Iya. Bisa nggak sih, Bu, Ibu jelaskan lebih detail lagi permasalahan yang Ibu alami? Ya, Bu, di sini kan saya ini mengalami stres terhadap pekerjaan dan juga di dalam keluarga juga. Nah, kalau dalam pekerjaan saya itu saya sering stres apabila atasan saya atau bos saya itu mengasih pekerjaan, misalkan dia menyuruh saya untuk membuat laporan. Nah, dia itu ngasihnya di jam 1 dan harus selesai atau dikasih ke atasan saya itu pada jam 2. Nah, jadi di situ saya merasa terbebani, Bu. Jadi saya itu merasa kayak stres memikirkan dalam sesingkat itu. Dan juga bos saya ini sering marah-marah, Bu. Kalau saya lambat menyelesaikan pekerjaannya, nah saya marah-marah, dicaci-caci maki, bahkan sampai dia Motong gaji. Iya, sampai mengancam saya untuk memotong gaji saya itu, Bu. Jadi saya merasa terbebani. Jadi saya seringkali merasa kayak stres gitu dalam pekerjaan saya kayak gitu. Nah, dan juga ketika saya pulang kerja, bahkan di rumah juga saya mengalami hal seperti itu. Oh iya,
nah orang tua saya ini sering membanding-bandingkan saya dengan kakak saya, Bu. Oh gitu. Nah, iya sih, saya juga sempat baca di form yang kakak kirimkan bahwa di rumah juga keadaannya tidak baik-baik saja. Iya. Nah, gimana sih? Maksudnya kayak ya dibanding-bandingkan yang kakak sampaikan tadi, banding-bandingkannya tuh kayak gimana ya kak? Ibu saya itu sering membandingkan saya dan kakak saya karena kakak saya itu kan memiliki pekerjaan yang lebih baik atau lebih layak dan gajinya lebih besar dibandingkan saya, dan kakak saya itu orangnya lebih ngikut atau patuh kepada orang tua saya. Jadi saya sering dibanding, kamu Lisa jadi anak kok nggak guna banget, kok nggak sama kakak kamu. Kakak kamu lihat tuh orangnya udah nurut kata orang tua, udah pekerjaannya bagus, anaknya pintar. Nah sedangkan saya di marah-marah, dibanding-bandingin, yang bilangnya nggak guna lah, yang gitulah inilah sama ibu saya. Jadi saya itu di dalam soal pekerjaan, dalam rumah sama aja. Jadi saya itu merasa stres kayak gitu, Bu. Gitu. Ya kalau di lingkungan ibu gimana ya? Misalnya lingkungan masyarakat apa juga begitu, apa tidak, apa justru bagus buat ibu? Kalau di lingkungan masyarakat juga seringkali kadang kalau ngumpul sama teman-teman juga sering dibanding-bandingin soal pekerjaan kayak gitu. Biasanya saya mau tanya nih Bu, maaf kakak tadi, saya mau tanya kak, biasanya kalau ibu, kalau kakak dibanding-bandingkan kayak gitu, gimana sih cara kakak untuk meminimalisir rasa sakit gitu? Itu saya biasanya dengan cara menangis, Bu. Menangis. Iya. Saya sering menangis ketika saya sudah tidak kuat lagi atau tidak tahan lagi dengan masalah-masalah yang selalu dibanding-bandingin kayak gitu. Jadi saya sering masuk kamar tiba-tiba langsung nangis kayak gitu. Bahkan nangisnya juga pernah dari malam sampai ke subuh kayak gitu saya nangis. Bahkan semalam juga saya habis nangis ya. Jadi kalau saya boleh tahu, kakak tuh sebenarnya punya teman cerita nggak? Nggak ada, Bu. Nggak ada. Ya. Hayuk dicabut udah 85% nih. Jadi karena saya nggak punya teman cerita, jadi semua masalah menampung di dalam diri. Jadi saya nggak bisa kayak apa tuh membagi atau menenangkan pikiran saya. Itu nggak bisa. Jadi makanya saya setiap ada masalah itu pasti larinya itu ke nangis. Ibu kan larinya ke nangis. Seberapa sering sih ibu nangis? Kakak nangis? Sering banget, Bu. Sering banget ya. Iya. Tapi saya sudah mendengar sedikit banyaknya cerita dari kakak. Iya sih kak, kalau untuk masalah dibanding-bandingkan, siapa sih yang gak sakit hati? Iya. Gitu kan. Nah habis itu kalau untuk masalah pekerjaan, bosnya sering banding-bandingin tadi ya? Iya. Bandingin ke rekan kerja apa gimana? Iya, bos saya itu juga sering bandingin saya dengan karyawan yang lain atau teman-teman saya yang lain kan. Padahal karyawan lain atau teman saya juga sebenarnya itu orangnya juga licik, tapi bos saya itu nggak tahu bahwa karyawannya itu licik. Jadi yang selalu kena itu saya yang selalu dibanding-bandingin sama mereka.
digituin. Iya, sakit banget. Sakit. Jadi saya ingin ngasih saran sedikit. Ya Bu. Untuk masalah pekerjaan, ibu bisa mungkin lebih mengatur pola hidup, Iya. tidur teratur. Pokoknya ibu harus hidup lebih sehat gitu. Iya. Nah di situ kalau bisa ibu jangan pendem ya Bu ya. Iya. Jangan pendem, gak apa-apa nangis. Iya. Gak apa-apa nangis. Kalau itu bisa melegakan gitu Bu. Nah di situ kalau masalah ibu selalu dibandingkan kan intinya, dibandingkan di lingkungan, keluarga, di kerjaan gitu. Sebenarnya kita tuh setiap orang mempunyai kelebihannya masing-masing ibu, kelebihan masing-masing. Dan saya yakin kelebihan saya dan kelebihan ibu tuh beda. Kita memiliki potensi di bidang yang berbeda. Saya nggak bisa mengerjakan pekerjaan ibu. Saya cukup kagum ibu mau konsul ke saya gitu kan, konsul. Nah, saran saya, ibu lebih gali lagi. Ibu jangan pernah lihat kelebihan orang gitu. Soalnya saya yakin banget ini, ibu kelebihannya banyak banget. Ibu juga pintar, gitu kan. Nah, iya sih sakit, speechless saya Bu. Jadi mungkin kedepannya kita akan melakukan konseling beberapa sesi lagi. Kita akan menggali, kita akan melakukan proses intervensinya Ibu. Nah, mungkin pada konseling ini cukup itu saja ya Bu ya. Nah, jadi intinya Ibu beranggapan aja kalau mereka tuh cuman ya biasalah omongan-omongan gitu. Nah, Ibu tuh hebat loh. Hebat, saya juga mengakui hebat karena Ibu nggak punya teman cerita. Ibu juga di keluarga dibanding-bandingin, di lingkungan masyarakat dibanding-bandingin, di keluarga juga. Ibu hebat bisa bertahan sampai sekarang. Jadi nah, proses konseling kita cukupkan sesi ini pada hari ini. Kita akan ketemu lagi di minggu depan ya Ibu ya. Saya sangat berterima kasih kepada Ibu Regina udah mau mendengarkan keluh kesah atau masalah yang saya hadapi. Oh iya. Nah, saya ingin bertanya, Ibu cukup lega apa gimana? Iya, setelah saya menceritakan masalah saya merasa cukup agak lega. Ya, alhamdulillah ya Ibu ya. Ya udah, terima kasih ya Ibu sudah datang hari ini. Nanti kita ketemu lagi minggu depan. Iya. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada